Suasana halaman kantor polisi siang itu tiba-tiba berubah tegang ketika seorang pria lansia digiring keluar dari mobil patroli oleh dua petugas polisi. Beberapa warga yang berada di sekitar langsung menghentikan aktivitas mereka dan mulai memperhatikan kejadian tersebut. Wajah pria tua itu terlihat kebingungan, langkahnya pelan, seolah masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Namun, situasi yang sudah menegangkan itu tiba-tiba berubah semakin mencekam. Sebuah mobil dinas militer berhenti mendadak di depan kantor polisi. Pintu mobil terbuka. Seorang jenderal militer berpangkat tinggi turun dengan wajah sangat tegang dan tatapan tajam. Dan yang membuat semua orang terdiam, pria lansia yang sedang digiring polisi itu ternyata adalah orang tua sang jenderal. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas berbagai kisah dramatis, cerita penuh emosi, dan peristiwa mengejutkan yang bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Sebelum kita lanjut ke kisah yang sangat menegangkan ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Sekarang, mari kita masuk ke kisah yang membuat suasana sebuah kantor polisi berubah tegang hanya dalam hitungan menit. Pagi itu suasana di sebuah kawasan kecil di pinggiran kota terlihat seperti biasanya. Matahari baru saja naik, menerangi deretan rumah sederhana yang berdiri berjajar di sepanjang jalan. Beberapa warga terlihat menyapu halaman rumah, pedagang mulai membuka warung, dan kendaraan sesekali melintas di jalan yang masih relatif sepi. Di salah satu rumah sederhana yang berada tidak jauh dari kantor polisi, seorang pria lansia bernama Pak Rahman sedang duduk santai di teras rumahnya. Tangannya memegang secangkir kopi hangat, sementara pandangannya sesekali mengarah ke jalan depan rumah. Tidak ada yang aneh pagi itu. Namun ketenangan tersebut tiba-tiba berubah ketika sebuah mobil patroli polisi berhenti mendadak di depan rumah Pak Rahman. Suara mesin mobil yang berhenti cukup keras membuat beberapa tetangga langsung menoleh ke arah rumah tersebut. Dari dalam mobil patroli itu, dua petugas polisi pria dewasa turun dengan langkah cepat dan wajah serius. Pak Rahman yang melihat kedatangan mereka tampak sedikit terkejut. Ia berdiri perlahan dari kursinya dan mencoba menyapa para petugas tersebut. Namun ekspresi wajah polisi terlihat sangat formal. Salah satu petugas kemudian menjelaskan bahwa mereka datang untuk meminta Pak Rahman ikut ke kantor polisi guna dimintai keterangan terkait sebuah laporan yang sedang diselidiki. Mendengar penjelasan itu, wajah Pak Rahman langsung berubah. Ia terlihat kebingungan. Dengan suara yang pelan namun jelas, Pak Rahman mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa mengenai laporan tersebut. Beberapa tetangga yang mulai berkumpul di sekitar rumah juga terlihat saling berbisik. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi penuh tanda tanya. Namun sesuai prosedur, para petugas tetap meminta Pak Rahman untuk ikut ke kantor polisi agar semuanya bisa dijelaskan secara jelas. Pak Rahman akhirnya menurut. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju mobil patroli didampingi oleh dua petugas polisi. Saat pintu mobil patroli ditutup dan kendaraan itu mulai bergerak menuju kantor polisi, beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa peristiwa sederhana di pagi hari itu akan berubah menjadi sebuah kejadian yang membuat seluruh kantor polisi mendadak tegang. Karena hanya beberapa jam kemudian, sebuah kedatangan yang tak terduga akan mengubah segalanya. Tak lama setelah mobil patroli yang membawa Pak Rahman tiba di halaman kantor polisi, suasana di tempat itu mulai berubah. Biasanya, halaman kantor polisi hanya dipenuhi kendaraan dinas dan beberapa petugas yang berjaga. Namun siang itu, suasana terasa berbeda. Mobil patroli berhenti tepat di depan pintu utama kantor polisi. Dua petugas polisi segera turun dari kendaraan dan membuka pintu belakang mobil. Pak Rahman kemudian diminta keluar. Langkahnya terlihat pelan. Wajahnya masih menyimpan kebingungan yang belum hilang sejak ia dijemput dari rumahnya. Beberapa warga yang kebetulan berada di sekitar kantor polisi mulai memperhatikan kejadian tersebut.
Ada yang sedang lewat di jalan depan kantor polisi, ada pula yang memang datang untuk mengurus keperluan administrasi. Namun ketika mereka melihat seorang pria lansia digiring oleh 2 petugas menuju pintu kantor polisi, perhatian mereka langsung tertuju pada peristiwa itu. Beberapa orang mulai berhenti, beberapa lainnya bahkan mendekat sedikit untuk melihat lebih jelas. Tak lama kemudian, seseorang mengeluarkan ponsel pintarnya dan mulai merekam kejadian tersebut. Hal itu membuat orang lain ikut melakukan hal yang sama. Dalam hitungan menit, halaman kantor polisi yang biasanya terlihat biasa saja berubah menjadi tempat yang dipenuhi bisikan dan rasa penasaran. Pak Rahman sendiri hanya bisa berjalan mengikuti langkah para petugas. Sesekali ia menoleh ke kanan dan kiri, melihat kerumunan orang yang memperhatikannya dengan tatapan penuh tanda tanya. Di sisi lain halaman kantor polisi, beberapa petugas yang sedang berjaga juga mulai menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Mereka saling bertukar pandangan. Kerumunan warga yang semakin banyak membuat suasana terasa semakin tidak biasa. Bisikan mulai terdengar di antara para warga. Ada yang bertanya-tanya siapa pria lansia tersebut. Ada pula yang mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun di tengah suasana penuh rasa penasaran itu, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa kejadian ini akan segera berubah menjadi jauh lebih besar. Karena hanya beberapa saat kemudian, sebuah mobil dinas militer akan memasuki halaman kantor polisi. Dan kedatangan orang yang berada di dalam mobil tersebut akan membuat seluruh suasana mendadak berubah menjadi sangat tegang. Kerumunan warga di halaman kantor polisi semakin bertambah. Beberapa orang berdiri di pinggir halaman, sementara yang lain mencoba melihat lebih dekat ke arah pintu kantor polisi tempat Pak Rahman baru saja dibawa masuk. Suasana terasa penuh rasa penasaran. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar di antara warga yang berkumpul. Sebagian dari mereka masih memegang ponsel pintar, berharap bisa merekam sesuatu yang menarik dari kejadian tersebut. Namun, beberapa menit kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari arah jalan utama, terdengar suara mesin kendaraan yang melaju cukup cepat. Sebuah mobil dinas militer berwarna gelap perlahan memasuki halaman kantor polisi. Kehadiran kendaraan itu langsung menarik perhatian semua orang. Beberapa warga yang sedang berdiri di dekat pagar kantor polisi langsung menoleh ke arah mobil tersebut. Mobil itu kemudian berhenti mendadak di dekat pintu masuk kantor polisi. Pintu kendaraan terbuka. Seorang pria berseragam militer lengkap turun dari dalam mobil dengan langkah tegas. Seragamnya penuh dengan tanda pangkat dan lencana kehormatan. Wajahnya terlihat sangat serius. Tatapan matanya tajam, seolah sedang menahan emosi yang kuat. Para petugas polisi yang berada di halaman langsung menyadari bahwa pria yang baru saja turun dari mobil itu bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang jenderal militer berpangkat tinggi. Suasana yang sebelumnya hanya dipenuhi rasa penasaran, kini berubah menjadi jauh lebih tegang. Beberapa polisi langsung berdiri lebih tegap. Sementara warga yang berada di sekitar halaman mulai berbisik semakin keras. Tak lama kemudian, terdengar kabar yang membuat semua orang semakin terkejut. Seseorang di antara kerumunan menyadari sesuatu. Pria lansia yang tadi digiring masuk ke kantor polisi ternyata memiliki hubungan keluarga dengan jenderal tersebut. Bisikan itu menyebar dengan cepat di antara warga. Katanya itu ayahnya, benarkah? Pantas saja dia datang langsung. Sementara itu, sang jenderal sudah berjalan cepat menuju pintu kantor polisi. Langkahnya tegas, ekspresi wajahnya menunjukkan kekhawatiran sekaligus kemarahan yang tertahan. Para petugas yang berada di dalam ruangan mulai merasakan bahwa suasana akan segera berubah. Karena kedatangan sang jenderal bukan hanya sekedar kunjungan biasa. Ia datang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuanya. Dan saat pintu kantor polisi terbuka, ketegangan di dalam ruangan itu pun mulai mencapai puncaknya. Ketika pintu kantor polisi terbuka, suasana di dalam ruangan langsung terasa berbeda.
Beberapa petugas yang sedang bekerja di meja administrasi menoleh bersamaan ketika melihat sosok jenderal militer itu melangkah masuk dengan wajah tegang. Langkahnya cepat, namun tetap terkontrol. Tatapannya langsung menyapu seluruh ruangan, seolah sedang mencari seseorang. Beberapa polisi yang berada di dalam ruangan spontan berdiri lebih tegap. Mereka menyadari bahwa kedatangan seorang jenderal militer ke kantor polisi bukanlah hal biasa. Tanpa banyak bicara, sang jenderal berjalan menuju ruang pemeriksaan. Di ruangan itulah Pak Rahman sedang duduk di sebuah kursi kayu sederhana. Wajahnya masih terlihat cemas, meskipun beberapa petugas sedang mencoba menjelaskan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Ketika Pak Rahman melihat sosok anaknya masuk ke ruangan, ekspresi wajahnya langsung berubah. Ada rasa lega yang terlihat jelas di matanya. Namun sang jenderal tetap menjaga sikapnya. Ia tidak langsung menunjukkan emosi secara berlebihan. Dengan suara yang tegas tapi tetap tenang, ia meminta penjelasan dari para petugas mengenai alasan orang tuanya dibawa ke kantor polisi. Seorang petugas kemudian menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan prosedur berdasarkan laporan yang diterima sebelumnya. Menurut laporan tersebut, nama Pak Rahman disebut-sebut berkaitan dengan sebuah aktivitas mencurigakan yang sedang diselidiki. Namun ketika penyelidikan mulai dilakukan lebih dalam, beberapa hal mulai terasa tidak sesuai. Beberapa bukti yang sebelumnya dianggap kuat ternyata belum cukup untuk memastikan keterlibatan Pak Rahman. Para petugas kemudian mulai memeriksa kembali laporan yang mereka terima. Beberapa dokumen diperiksa ulang. Keterangan saksi yang sebelumnya dicatat juga kembali ditinjau. Sang jenderal berdiri tidak jauh dari meja pemeriksaan. Wajahnya masih terlihat serius, namun ia memilih untuk tetap diam dan memperhatikan proses yang sedang berlangsung. Ia tidak ingin mencampuri pekerjaan para petugas, namun kehadirannya jelas membuat suasana ruangan terasa jauh lebih tegang. Sementara itu di luar kantor polisi, kerumunan warga masih menunggu dengan penuh rasa penasaran. Mereka ingin mengetahui bagaimana akhir dari kejadian yang tiba-tiba menghebohkan lingkungan tersebut. Di dalam ruangan, para petugas mulai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Semakin banyak bukti yang diperiksa, semakin jelas bahwa laporan awal yang mereka terima kemungkinan besar mengandung kesalahan. Dan jika dugaan itu benar, maka Pak Rahman bisa saja menjadi korban dari sebuah kesalahpahaman besar. Kini semua mata tertuju pada hasil penyelidikan yang sedang berlangsung. Karena keputusan yang akan diambil dalam beberapa menit ke depan akan menentukan nasib Pak Rahman. Suasana di dalam kantor polisi masih dipenuhi ketegangan. Beberapa petugas terlihat sibuk memeriksa kembali dokumen dan laporan yang sebelumnya menjadi dasar penjemputan Pak Rahman. Setiap lembar kertas diperhatikan dengan teliti. Beberapa petugas bahkan kembali memeriksa catatan hasil laporan saksi yang sebelumnya dianggap penting. Di sisi ruangan, Pak Rahman masih duduk dengan tenang, meskipun wajahnya masih menyimpan rasa cemas. Sementara itu, sang jenderal berdiri tidak jauh dari meja pemeriksaan. Ia memperhatikan seluruh proses tersebut dengan sikap tenang, meskipun jelas terlihat bahwa pikirannya sedang dipenuhi berbagai pertanyaan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Beberapa menit berlalu dengan suasana yang begitu sunyi. Hanya suara kertas yang dibalik dan bisikan kecil para petugas yang terdengar di dalam ruangan. Hingga akhirnya, salah satu petugas yang sedang memeriksa laporan tiba-tiba menghentikan pekerjaannya. Ia menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Beberapa data yang sebelumnya digunakan sebagai dasar laporan ternyata tidak sepenuhnya akurat. Ada kesalahan dalam identifikasi yang membuat nama Pak Rahman ikut disebut dalam laporan tersebut. Para petugas kemudian saling berdiskusi untuk memastikan temuan itu. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh, akhirnya mereka sampai pada satu kesimpulan yang jelas. Pak Rahman tidak terlibat dalam kasus yang sedang diselidiki. Ternyata, laporan awal yang diterima polisi berasal dari informasi yang keliru dan belum diverifikasi dengan sempurna.
Begitu keputusan itu disampaikan, suasana di dalam ruangan langsung berubah. Beberapa petugas terlihat menarik nafas lega. Salah satu dari mereka kemudian menghampiri Pak Rahman dan menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pak Rahman hanya mengangguk pelan. Di wajahnya terlihat kelegaan yang tidak bisa disembunyikan. Sang jenderal yang sejak tadi berdiri memperhatikan akhirnya menarik nafas panjang. Ketegangan yang sejak tadi terasa begitu kuat perlahan mulai mereda. Tak lama kemudian, Pak Rahman dipersilahkan untuk meninggalkan kantor polisi. Ketika ia berjalan keluar bersama anaknya menuju halaman kantor polisi, kerumunan warga yang masih menunggu langsung memperhatikan mereka. Beberapa orang terlihat saling berbisik. Namun kali ini, suasana yang sebelumnya dipenuhi ketegangan berubah menjadi jauh lebih tenang. Pak Rahman akhirnya bisa pulang. Dan kejadian yang sempat membuat seluruh suasana kantor polisi menjadi mencekam itu akhirnya berakhir dengan satu hal yang paling penting. Kebenaran akhirnya terungkap. Peristiwa yang terjadi hari itu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap proses hukum, ketelitian dan keadilan adalah hal yang sangat penting. Seseorang tidak boleh langsung dianggap bersalah hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum sepenuhnya jelas. Kesalahpahaman kecil bisa berkembang menjadi situasi besar yang menegangkan jika tidak diselidiki dengan hati-hati. Namun, ketika semua fakta diperiksa dengan benar, pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kisah ini juga mengajarkan bahwa ketenangan dan sikap bijak dalam menghadapi situasi sulit seringkali menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.